Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara, beberapa waktu terakhir ini kita mungkin pernah mendengar guyonan atau cara bercanda dari anak-anak muda yang berkata, "That's simple." Saudara, ini juga mungkin muncul di berbagai media sosial kita, di Reels kita, di Instagram kita. Adanya ungkapan-ungkapan yang mengatakan, "That's simple." Saudara, sebenarnya tidak ada yang salah dengan kata "that's simple." Namun, sadarkah saudara bahwa ungkapan ini seringkali menjadi ungkapan yang kalau mau dikatakan membuat sebagian orang menjadi kurang memperhatikan hal-hal yang sifatnya lebih esensial. Ungkapan ini menjadi ungkapan yang secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi pola pikir kita sehingga kita menjadi orang yang kurang persiapan karena kita kurang memperhatikan hal-hal yang esensial tersebut. Dan tentunya saudara, ungkapan ini seringkali secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi sikap hidup kita. Kita menjadi orang yang menggampangkan segala sesuatu sehingga kita menjadi orang yang acuh tak acuh atau kurang peduli dengan sesuatu yang sifatnya esensial. Saudara, Matius 25 ayat 1-13 berbicara tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sebenarnya perumpamaan ini kalau kita mau simpulkan menceritakan tentang bahaya yang akan diterima ketika kita memiliki sikap acuh tak acuh terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika kita menyadari bahwa Dia adalah Tuhan yang akan datang segera, tidak terduga waktunya, namun kita mengabaikan kebenaran tersebut dengan hidup acuh tak acuh, atau kalau mau dikatakan hidup dengan mengatakan, "It's okay, that's simple." Saudara, kalau kita perhatikan mengapa 5 gadis yang tidak membawa buli-buli berisi minyak itu dikatakan gadis yang bodoh? Karena saudara, mereka itu sebenarnya sudah tahu bahwa ketika mereka membawa pelita, sebenarnya pelita ini bukan ukurannya kecil ya saudara, tetapi lebih menyerupai seperti sebuah obor yang bisa menyala terang dan hanya akan berfungsi ketika setiap 15 menit sekali pelita mereka tersebut harus ditetesi dengan minyak zaitun. Artinya apa? Ini adalah kebenaran umum yang mereka abaikan. Dan mereka pun sebenarnya menyadari pelita tanpa minyak hanyalah sesuatu yang sifatnya sia-sia.
Apalagi kedatangan mempelai pria itu benar-benar tidak bisa diprediksi. Mengapa? Karena akan terjadi tawar-menawar mahar terlebih dahulu sebelum akhirnya mempelai pria bisa bertemu dengan mempelai wanita. Sekali lagi, semua ini mereka abaikan karena apa? Karena mereka bersikap acuh tak acuh terhadap kebenaran tersebut. Mereka menggampangkan sehingga mereka tidak membawa minyak. Wajar ketika 5 gadis bijaksana akhirnya menolak untuk berbagi dengan 5 gadis bodoh ini. Wajar sekali ketika 5 gadis bijaksana ini berkata, minyak ini tidak akan cukup baik untuk aku ataupun untuk kamu. Mengapa? Karena sekali lagi harus 15 menit sekali ditetesi. Dan sekali lagi, gadis-gadis bijaksana ini menyadari kalau minyak mereka bagi dan mereka kehabisan, maka pelita yang mereka bawa menjadi sesuatu yang sia-sia. Saudara, gadis-gadis yang lain, yang 5 disebut bodoh, namun ada gadis-gadis lain yang disebut bijaksana. Saudara, dia dikatakan bijaksana, mengapa? Karena mereka itu bisa memperhatikan segala sesuatu kemungkinan yang terburuk dan mereka melibatkan diri dengan mempersiapkan segala sesuatu sesuai instruksi yang ada dengan hati-hati. Artinya apa? Mereka memperhatikan detil-detil dan mereka mentaatinya dan mereka mengikuti semuanya. Saudara, ini yang dinamakan bijaksana. Bukan yang bersikap acuh tak acuh, namun yang memperhatikan setiap detil, mengikuti petunjuk, dan akhirnya mereka melakukan semuanya sebagai bentuk, sekali lagi, kesiapan mereka dalam menyambut sang mempelai pria yang adalah sang anak manusia atau Tuhan Yesus itu sendiri. Saudara, menurut Matius 25 ayat 1-13, maka mari kita menjadi orang yang ready. Ready dalam arti R-nya berbicara relationship with God. Saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh. Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat. Namun pertanyaannya, sudahkah kita memiliki relationship, hubungan yang dekat dengan Tuhan? Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkannya, bahkan ketika kita berdoa kepadanya. Saudara, milikilah relationship with God, relasi dengan Tuhan. I-nya berbicara expecting His second coming. Saudara, beberapa pasal belakangan ini yang kita sama-sama pelajari mengingatkan kita secara terus-menerus. Kedatangannya tidak terduga. Kedatangannya sangat tidak terpikirkan waktu dan tanggal yang pasti. Oleh karena itu mari hidup di dalam sebuah expecting, di dalam sebuah penantian akan kedatangan Kristus yang kedua. E-nya berbicara tentang active in faith. Saudara, ketika kita ready, maka kita bukan hanya menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan bermalas-malasan. Namun, ketika kita tahu kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, maka kita pun seharusnya menjadi orang Kristen yang aktif di dalam iman kita. Aktif di dalam menyatakan akan siapa yang kita percaya. Aktif di dalam menyatakan kebenaran yang kita pegang. Saudara, inilah A, active in faith. Dan D, saudara sadarilah ketika kita hidup di dalam dunia berdosa, kita menjadi orang yang seringkali tanpa kita sadari menjauh daripada Tuhan dan mengecewakan hati Tuhan. Saudara, ketika kita berada di posisi ini, jangan akhirnya kita menikmati dosa itu. Sebaliknya, mari kita menjadi pribadi yang tidak menunda lagi. Don't delay our repentance. Jangan menunda pertobatan kita, tapi mari kita langsung bertobat ketika kita menyadari bahwa kita sudah mendukakan hati Tuhan. Why? Berbicara tentang you must stay ready. Saudara, inilah yang menjadi kesimpulan kita. Ready. Relationship with God, expecting His second coming, active in faith, don't delay our repentance, and you must stay ready. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita menjadi orang yang selalu ready, kapanpun dan dimanapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam kebaikan Tuhan kami boleh sama-sama kembali lagi diingatkan pentingnya kami menjaga sikap hidup kami.
pentingnya kami punya satu kesiapsiagaan. Ketika kami mengetahui kebenaran, kami tidak mengabaikannya, namun sebaliknya kami mengikuti seluruh instruksi kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan, yang kami terapkan dalam hidup kami, dan kami boleh didapati setia ketika Engkau nanti datang untuk kedua kalinya. Tolong kami di dalam masa penantian ini, kami menjadi orang yang bukan berleha-leha, namun menjadi orang yang aktif dalam menyatakan kebenaran yang kami pegang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.